Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah. Definisi fikih muamalah merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah. Fikih artinya paham, muamalah artinya melaksanakan. Fikih muamalah merupakan kontemporer dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab amala yu'ammilu muamalatan, yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah atau saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Al-Quran dan Hadis. Sebagai contoh, adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya. Maksudnya akibatnya itu perceraian, talak, iddah, rujuk, dan warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamr, babi, anjing, dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini dalam hal apapun. Demikian juga dalam tindakan kriminal seperti pencurian dan perzinahan. Allah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Ruang lingkup yang kedua, muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Al-Quran dan Hadis, tetapi dari mujtahid atau berdasarkan ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaidah-kaidah dan prinsip umum sesuai dengan ketentuan syarat. Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan. Seperti contoh di swalayan itu kita membeli suatu barang kita beli, kita boleh memilih apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, kemudian kita bawa ke kasir. Jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas, tanpa adanya ijab qabul. Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muamalah bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan atau keterikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi. Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan kepada dua bagian. Bagian yang pertama adalah membahas tentang tata cara pelaksanaannya yang bersifat abadiyah. Yang kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi yang bersifat madiyah. Asas-asas fikih muamalah. Pengertian asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. Jadi suatu dasar yang penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah. Macam-macam asas dibagi menjadi 8. Yang pertama, asas muamalah. Asas muawanah. Asas muawanah mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah. Yang kedua, asas musyarakah. Asas musyarakah di sini adalah asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah atau kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melakukan, melainkan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, asas manfaat. Asas manfaat berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan
dan manfaat bagi pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip at-ta'awun atau tolong-menolong dalam hal kebaikan, atau mu'awanah, saling percaya, sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau antar pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka untuk saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk menempuh kerjasama, kesejahteraan bersama. Kemudian yang keempat, asas antarodin. Setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti rela menerima atau rela menyerahkan harta yang dijadikan objek. Selanjutnya yang kelima, asas adamul gharar. Pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi. Kemudian yang keenam, kebebasan membuat akad. Setiap orang dapat membuat akad jenis maupun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta bersama jalan batil. Yang selanjutnya, asas musawah. Asas musawah ini adalah bahwa semua pihak atau setiap pihak perlu muamalah kedudukan yang sama. Jadi tidak merugikan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, asas kejujuran. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran atau kebenaran. Jika dalam bermuamalat kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah. Yang harus dihindari dalam muamalah ada 5. Yang pertama, maisir. Maisir dikenal dengan perjudian. Dalam praktek perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi. Yang kedua, gharar. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli gharar. Boleh dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi yang dilakukan. Yang ketiga, haram. Ketika objek yang dijual belikan itu haram, maka transaksi menjadi tidak sah. Selanjutnya yang keempat adalah riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Yang kelima adalah batil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus ditunjukkan adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka dari sisi ini, transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pada pihak-pihak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.